Shalom Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena dengan hati bersyukur, hati yang bersyukur, kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Melakukan segala hal, apa yang dirindukan Tuhan, menjadi kerinduan kita. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Pujikan dengan segenap hatimu, ucapkan syukur dalam segala perkara, dengan permohonan yang tiada putus-putusnya kepada Allah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah menyertai awal ibadah kami walaupun dalam keterbatasan Tuhan. Kami saat ini masih bisa beribadah Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau belajar duduk, diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami dengan
kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga nanti firman yang disampaikan bisa melekat pada dalam hati dan pikiran kami. Kami juga percaya Tuhan, Kau sudah mengurapi Bapak Gembala yang Tuhan menjadi saluran Yesus. berkat bagi kami hari ini. Biarlah firman yang disampaikan adalah dari Kau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya Diaken Muda Safreno, dan selamat pagi semua keluargaku. Shalom. Shalom. Ya maklum jawabnya terlambat dikit karena masih kagok ya lihat suasana tempatnya. Dan saya mengucap syukur hari ini dapat bertemu dengan orang-orang yang bahagia semuanya. Setuju nggak saya bilang begitu? Semua bahagia, pelayan-pelayan Tuhan semua bahagia. Karena itu yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Di wilayah tertentu orang tuh kalau menjadi sasaran tujuan hidup tuh bukan pingin jadi kaya, tapi sasarannya adalah pingin jadi bahagia. Dan itu saya sangat setuju, karena apa? Saya melihat itu adalah tuntunan Alkitab. Standar Alkitab itu gitu. Kok gitu Pak? Iya. Hidup bahagia itu sebetulnya isinya sorga. Jadi sorga itu kalau bahagia itu karena apa? Dekat sekali sama Tuhan. Ya, bahkan nempel gitu loh ya, kayak perangko. Ya kalau ada anak Tuhan ditanya, sorgamu itu gimana kira-kira nanti? Isinya itu bahagia sekali. Nah, jadi bukan nanti kalau bahagia, sukacita itu terus dikaitkan dengan kayak contoh di dunia. Ya memang bukan itu gitu loh. Sorga itu bahagia, senang karena menikmati hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya dengan makanan enak, dengan kesukaan daging kayak yang digambarkan kebanyakan orang. Kalau ingin tahu, Pak, sorga itu apa? Bahagia. Coba ya, saya kira sebelum ayat tujuan pokok pemberitaan ini saya sampaikan, kita buka Roma pasal yang paling terkenal sekali itu 14 ayat 17. Sorga itu ini. 14:17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, puji Tuhan. Ada PR doa yang terus saudara ingat terus didoakan proses ini. Jadi tidak ada doa dari anak-anak Tuhan ini tanpa mendoakan proses pembangunan tempat kebaktian kita. Ya, jadi saudara makan, doakan. Tuhan, Engkau campur tangan. Ini kesehatian. Kalau kesehatian ini menjadi tanda utama, ya saudaraku ini kasih Tuhan, maka yang terjadi kuasa Tuhan pasti dinyatakan di tengah-tengah kita semua. Dan kalau jemaat anak Tuhan sehati itu enggak ada gegeran, itu enggak ada. Kenapa ada gereja itu ribut, geger gitu, ya kan? Orang itu ya berkelahi gitu. Karena enggak rukun. Kenapa enggak rukun? Karena enggak saling doakan. Coba kalau saling doakan, terus enggak rukun tuh gimana? Suami istri doakan, terus istri doakan suami, suami doakan istri. Orang tua doakan anak, anak doakan orang tua. Kira-kira bisa enggak? Enggak rukun gitu. Bisa enggak? Halo? Enggak bisa. Iya kan? Terus doakan kok, gimana? Bisa Pak. Tetap doakan tapi tetap enggak rukun. Lalu gimana itu? Ya doanya itu moga disambar petir gitu. Nah itu bukan doa, itu ngutuk. Ya, jadi kembali dikatakan di sini dikatakan suasana sorga itu penuh apa Pak? Tolong Pak dibaca ulang. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Masukkan link. tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi bukan urusan makanan, bukan urusan pakaian, ya itu sorga, bukan urusan kawin-mawin. Nah ini saya mesti juga sampaikan. Oh di sana itu masih ada kawin-mawin Pak? Tidak ada. Saya bahkan ngomong jujur ya, orang yang hidup nikah di sini memang Tuhan sangat bahagia melihat saudara bahagia, perkawinannya harmonis sampai ya dipanggil Tuhan.
itu nanti kalau di sana, itu enggak ada lagi. Terus kangen-kangenan, ya kan, sayang-sayangan, kayak yang dibayangkan orang sebagian. Karena itu berdasarkan kepercayaan. Makanya sampai ada pemikiran, mati kalau dikubur, itu mesti kalau lebih dekat kuburannya suami istri, itu nanti bisa ketemu di sana, umpamanya gitu. Itu enggak ngaruh. Gitu loh. Satu di makam di Indonesia, satu lagi jalan-jalan di Amerika, meninggal di Amerika. Sama-sama beriman, nanti ketemu di sorga. Yang setuju katakan amin. Lah dikuburnya di tempat beda loh Pak, benua Pak. Enggak masalah. Tapi nanti tempatnya sama. Di mana? Sorga. Nah, kuburannya ditumpuk. Bukan enggak boleh, boleh, ya kan? Ini meninggal dulu, disiapin nanti di atasnya, umpamanya untuk hemat tempat, boleh Pak, boleh. Bagus Pak, bagus, enggak masalah. Tapi yang satu beriman sungguh-sungguh sampai mati. Yang satu, ya, enggak pernah iman sungguh-sungguh. Enggak pernah deket sama Tuhan, deketnya sama setan melulu. Saya mau tanya, di sana bisa satu tempat tidak? Halo, bisa satu tempat? Enggak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di gereja itu terus bareng, ketemu ini ya, saudara-saudara sama-sama iman, seiman katanya, iya kan? Tetapi saudara, yang ini dekat Tuhan. Nah ini sama-sama ke gereja Minggu, Senin sampai Sabtu, dekatnya hantu. Kita enggak akan ketemu di sana. Jadi ini kalau kita mau ngomong hal-hal yang sangat sederhana supaya kita itu bisa ngerti, ya bahagianya sorga itu apa gitu loh ya. Karena ada kedekatan dengan sumbernya bahagia, itu di sorga Pak. Tapi gimana Pak Pendeta, Pak Gembala, selama kita di dunia bisa bahagia kalau kita dekat sama sumbernya bahagia. Siapa dia? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Ulangan pasal 4 ayat 7. 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Tidak ada yang sedekat ini, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Makanya Yesus berkata, Allah kita itu adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi enggak karena tempat, gitu loh. Makanya saya enggak setuju kalau ada orang umpamanya sempat jalan-jalan ke Israel, ke Yerusalem, ya, bukan tidak setuju jalan-jalannya, boleh, sah-sah saja kalau punya rezeki lebih. Ya, saya anjurkan jalan-jalan. Tetapi ketidaksetujuan saya kalau orang kemudian berpikir, wah, waktu di Yerusalem itu doa itu dekat sekali sama Tuhan. Nah, itu sesat. Itu sesat. Kenapa saya berani mengatakan itu sesat? Kalau orang di Yerusalem dekat, kalau doa sama Tuhan dekat sekali, kira-kira kita yang di sini dekat enggak sama Tuhan? Jauh. Coba bayangkan, untuk berangkat ke sana sekian jam kok. Nah itu yang saya enggak setuju. Terus orang cerita dari sana, wah pokoknya lebay gitu ya, hiperbola gitu. Waktu saya ada di dekat kubur Yesus, gitu, ya, itu rasanya dekat sekali sama dia. Nah, ini sesat. Yesus sendiri ngomong sama perempuan yang mencari dia ketika peristiwa Paskah, kebangkitan, mengapa engkau mencari dia yang hidup dari antara apa? Orang mati. Jangan nyari Tuhan di kuburan. Gitu loh. Iya kan? Nyari Tuhan itu di dalam rohmu. Allah itu roh, barang siapa nyembah dia harus menyembah dia di dalam apa? Roh dan kebenaran. Tubuhmu, tubuhku bisa di gereja ini. Tetapi kalau rohmu, jiwamu, pikiranmu tidak ada di sini, engkau tidak ketemu Tuhan. Ya,
Saudara disarang setan sekalipun, tapi kalau hatimu berpaut kepada Tuhan, saya mau tanya, ketemu Tuhan tidak? Itu, kekristenan tuh gitu. Makanya saya mesti kupas. Jangan sampai kita salah ngerti gitu di dalam menjadi anak Tuhan itu salah-salah gitu. Ya. Pak, di tempat angker, di tempat pemujaan yang sebegini Pak, bagaimana Pak? Kita boleh doa? Doa. Loh apa Tuhan enggak jijik Pak di tempat yang najis? Enggak. Ada pendeta, pernah saya dengarkan sendiri khotbah begini. Saudara, manggil nama Tuhan itu jangan sia-sia. Setuju. Terus dia kasih umpama. Sia-sia itu kalau engkau memanggil di WC, memanggil Tuhan. Itu sia-sia. Itu di tempat yang najis. Dalam hati saya, lah kalau perut saudara mules, ya, mau manggil siapa di WC? Mbah, engkong, opa. Manggil siapa kira-kira? Bu Sian? Manggil Tuhan dong, betul Pak Tio? Tuhan Yesus. Duh, jauh lebih baik daripada ya Mbah Dipo, Mbah Suro. Panggil Yesus. Dia hadir. Dia itu sumbernya bahagia. Makanya Tuhan itu dia mendekati umatnya. Kebangkitan Yesus ini bukti Allah rindu ya intim dengan umatnya. Tolong kata intim ini boleh dikasih tanda kutip ya. Sebab bahasa lain disebut intimacy atau keintiman. Nah, ini kadang-kadang cuma diarahkan untuk satu pengertian, padahal itu adalah satu hubungan yang begitu dekat, tidak terpisahkan. Nah itu Tuhan kita itu gitu. Makanya kenapa kok dia mencari? Karena dia tahu manusia jauh dari dirinya pasti tidak bahagia. Yang ngerti katakan amin. Jauh dari Tuhan pasti tidak bahagia. Engkau boleh dekat dengan siapa saja. Engkau dekat dengan orang hebat. Engkau dekat dengan orang yang bonafit. Engkau dekat dengan orang yang katanya bersedia menjamin seluruh hidupmu. Sampai anak keturunanmu 27 keturunan sekalipun. Engkau dekat dengan harta benda kekayaan. Engkau dekat dengan segala kepemilikan, aset dan berbagai macam ya harta karun dalam dunia. Tapi kalau engkau aku tidak dekat Allah, engkau aku tidak akan pernah apa? Bahagia. Tuh. Makanya Tuhan tuh sayang, dia deketi manusia. Gitu loh. Dia mati bangkit. Itu bukti kebangkitannya menunjukkan apa? Aku ini mau kamu bahagia. Karena bahagia itu enggak ada cara lain kecuali kalau kamu tuh deket aku. Lah kamu mau deket aku? Enggak bisa, sulit. Maka karena dosa-dosamu, bukan tangan Tuhan tidak ya panjang sehingga tidak bisa nolong kamu, telinga Tuhan tidak dengar kamu, tetapi yang menyebabkan keterpisahan antara kamu dan aku adalah apa? Dosa dan pelanggaranmu. Untuk itu aku yang mendekati kamu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru diwujudkan firman turun ke bumi. Dia harus turun ke maut apa? Menyelesaikan tadi tembok itu supaya hancur. Kalau tembok ini tidak hancur repot. Coba saudara perhatikan di dalam ya Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Saya bisa perhatikan kalau tidak salah ya 13-14 kah Pak itu. Penghancuran tembok pemisah kah? Itu di luar catatan saya. Puji Tuhan keluargaku yang online ya. Saya senang sekali bisa bersama dengan Anda semua. Dan pagi hari ini mungkin Anda juga masih lihat rada kagok nih posisi kami karena ini adalah tempat ya darurat sementara proses pembangunan ruang utama kita. Betul ayatnya itu Pak? 2:13-14. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itu sebabnya pada waktu terjadi kebangkitan, dikatakan salah satu tanda adalah tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Maksudnya apa? Karena zaman dulu orang itu tidak akan bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus, dari ruang kudus, karena ada sebuah tirai yang memisahkan. Dan itu adalah gambaran keterbatasan yang terbangun akibat manusia sudah dalam kuasa dosa. Maka waktu Yesus mati, Yesus bangkit, tirai itu robek, tembok pemisah. Apa dikatakan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1-2 tadi yang sudah saya sitir, bukan tangan Tuhan terlalu pendek, bukan telinga Tuhan tidak bisa dengar kamu, tetapi yang memisahkan kamu adalah pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dan itu yang kemudian Yesus kerjakan. Saat dia turun ke alam maut, dia obrak-abrik kuasa kegelapan iblis. Dan dia keluar dari sana. Untuk apa? Terus dapat mendekati dan menyertai setiap umat yang sudah ditebusnya. Siapa itu? Saya dan saudara yang percaya katakan. Ya itu Kristen tuh gitu, gampang ya. Makanya kalau masih ada orang Kristen nyari demit, nyari setan, nyimpen jimat, itu masalah. Dan pasti tidak selamat. Maaf, saya mesti katakan. Bukan cuma hidupmu diuber-uber, kutuk, hidupmu diuber-uber, maut. Tetapi maut itu memang sudah menguasai orang yang menyimpan segala macam jimat-jimat. Pak, itu teman saya itu boleh tuh Pak, tokonya laris, bisnisnya maju, pabriknya berkembang pesat, pangkatnya itu naik terus. Kenapa? Dia punya jimat-jimat. Biar, silakan. Engkau tidak usah iri, engkau tidak usah jealous, engkau tidak usah kemudian mulai tertarik, terpikat. Karena iblis itu juga bisa kasih kekayaan, iblis bisa kasih kemudahan, iblis bisa kasih bahkan mukjizat kesembuhan, iblis bisa ya membuat hal-hal yang spektakuler. Tetapi yang iblis tidak bisa memberikan adalah bahagia. Iblis tidak bisa memberikan sorga, karena iblis itu tempatnya sepanjang zaman di mana? Neraka. Neraka itu tidak ada tempat bahagia. Ya Fer, kamu mau kemana Fer? Surga, puji Tuhan, setuju saya ya. Untung nih, enggak pas ngantuk-ngantuk jawabin neraka Pak itu. Waduh, cilaka 13. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya kalau mau bahagia, dekat Allah. Ya, terus kalau mau kaya gimana Pak? Nah, kaya itu bisa. Kalau engkau bahagia karena dekat Allah, tidak sulit Tuhan kasih bonus saudara rezeki lebih dari yang sudah-sudah. Itu tidak ada yang sukar untuk Tuhan mengerjakannya. Amin. Iya, saudaraku. Tapi bahagia dulu. Salah kalau bilang duit banyak pasti bahagia. Wah, duit banyak urusannya tambah banyak, jebakan Batman-nya tambah sedikit, betul? Jebakan Batman-nya tambah sedikit, tambah banyak. Iya kan? Ya bahagia dulu sehingga terkontrol. Kalau bahagia terus Tuhan kasih rezeki, kenapa tidak? Nah rezeki itu membawa engkau lebih tunduk diri, semakin memuliakan Tuhan, semakin dekat Tuhan, semakin bahagia lagi. Kenapa? Intim dengan Tuhan. Ucapkan bareng apa? Intim dengan Tuhan. Intim gak terpisahkan. Ya, keintiman itu bahasa dunia, bahasa sekuler itu terkesan hanya untuk hubungan suami istri. Sampai disebut hubungan intim. Tetapi sebenarnya pemaknaan yang luas, lebih-lebih secara rohani, ya, fellowship kita, persekutuan kita dengan Tuhan, itu adalah satu keintiman yang luar biasa. Ya, itu kalau dekat Tuhan, bahagia, ada rezeki. Dekat setan bisa nggak Pak kaya? Bisa. Makanya Alkitab memberitahu kepada kita. Ya kan? Yesus sendiri ini semua kekayaan dunia, keindahan kerajaan dunia semua akan diberikan kepadamu asal engkau, kata iblis ngomong sama Tuhan Yesus apa? Asal engkau apa? Nah, itu. Nah, orang nyembah itu membuktikan dia sepakat dengan yang disembah. Orang menyembah itu membuktikan bahwa dia siap jadi pelayannya. Orang yang menyembah itu adalah siap untuk bahkan diinjak-injak.
Karena zaman kerajaan-kerajaan dulu kalau saudara nonton film itu ya, raja atau ratu baru turun dari kereta kencananya begitu tuh, kan belum ada karpet merah, belum ada red carpet, itu belum ada. Yang dijadikan alas untuk ya tumpuan kakinya turun itu apa? Kira ada yang tahu enggak kira-kira? Siapa itu? Iya, punggungnya manusia. Dan itu orang-orang yang menyebut diri, saya abdimu, saya pelayanmu, saya budakmu. Itu tidur di situ, telungkup satu surut gitu. Ratu atau raja itu turun di situ. Coba. Makanya orang yang menyembah setan, lu pasti diinjak-injak sama setan. Yang ngerti katakan amin. Orang yang sujud dengan harapan memperoleh banyak hal, bisa nggak Pak? Bisa. Tapi saya mau kasih tahu, iblis tidak pernah memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Dia memberi pasti ada tuntutan. Dan yang menjadi tuntutan adalah yang pertama, kebahagiaanmu diambil. Dan orang-orang yang kau kasih bahkan bisa diambil. Dan lebih daripada itu, apa yang terjadi? Nyawa jiwamu akan diambil. Dan ini masalah. Tapi kalau Tuhan tidak, ya Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam apa? Kelimpahan. Tapi kalau iblis setan, setan iblis mencuri, kemudian apa? Membunuh, yang ketiga apa? Membinasakan. Dekat aja sama Tuhan ya. Jangan nyimpen jimat. Keris, tombak, batu ake, apa itu Pak? Ya, batu balacan. Ya, apalagi masa nggak boleh Pak perhiasan? Boleh, saya juga pakai, dikasih orang. Ya, saudaraku, bagus. Kira-kira juga emas, paling enggak nanti kalau butuh-butuh bisa kan gitu aja, saudara-saudara. Daripada nggak dipakai aja, dikasih Tuhan ini. Ya. Nah jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau kemudian sesuatu yang disimpan, itu dianggap ada nilai magisnya, ada kekuatan magicnya, nah itu masalah. Ya, saudara bisa, Pak, ini saya nggak ada kok pakai dan sebagainya begitu. Tapi kalau engkau umpamanya naruh sesuatu benda di rumah dan benda itu kau anggap bisa mendatangkan rezeki, ya benda itu kau anggap bisa mendatangkan ketenangan di dalam hubungan rumah tangga. Nah, ini jimat. Ya. Bahkan orang pelihara ikan dalam akuarium itu tidak cuma sekedar kita bisa lihat dan satu keindahan alam, ada kehidupan yang bisa kita nikmati, tetapi tidak jarang orang ya meletakkan akuarium di sudut tertentu, di tempat tertentu, dan kemudian ini dikaitkan dengan sesuatu nilai magis, itu juga banyak. Dan saya mau katakan, bertobat. Ambil ikannya, goreng rame-rame. Mahal Pak, ya nggak apa-apa, sekali-sekali sudah makan ikan mahal. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah mengalami kedukaan. Wah siapa Pak? Waktu di kolam koi saya yang di dalam, ikannya gede-gede 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Saya masih ingat itu kalau tidak salah waktu ya kami ada kegiatan, ada tamu pendeta-pendeta, saya tidak kepikir lagi kalau itu kena hujan dikit-dikit, keracunan. Iya kan, itu koi itu gopoknya bukan main. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Pulang saya ke rumah, di situ ada teman pendeta datang, lihat persis kira-kira 30 atau sampai 35-40 ekor ikan gede-gede itu saudaraku. Ya, sebagian besar ya sudah mati gerak-gerak dikit ya. Sebagian kecil udah kejat-kejat begitu. Waduh. Ya, saya ngomong sama teman pendeta ini ya. Waduh saatnya Eman. Iya Eman ini. Katanya dia digoreng saja gitu. Dalam hati enak kamu ngomongnya. Ya, tapi saya kan enggak mentolo gitu loh ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Terus saya balik. Ini kira-kira mau tak? Bawa aja pulang, rumahnya luar kota, mau gitu ya. Dalam hati saya, waduh aku dewi belum pernah loh makan ikan tuh kalau gede-gede, saya belinya kan kecil-kecil. Dulu waktu ada acara di Petro di GOR itu, terus ada ikan itu cuma 7.000, lama-lama gede-gede.
Dan kebetulan ada yang modelnya bagus-bagus. Saya sempat iseng lihat di sebuah mall gitu ya. Kalau yang gede itu, harganya udah sampai 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang lebih. Bahkan kalau yang juara bisa ratusan juta katanya, ya toh. Tapi walaupun ratusan juta, tapi kalau sudah geletak perutnya di atas, punggungnya di bawah, itu namanya pepes. Ya, saudara-saudara, saya guyon itu, bawaan wes kayak gitu. Bawa pulang ya keluar kota, saudara gue kasih Tuhan. Nah begitu sampai sana besoknya dia cerita, wah ini kita masak, kita pesta rame-rame. Ya dia bilang sepanjang umur saya jadi pendeta hampir 30 tahun waktu itu kira-kira ya. Dia bilang baru kali ini saya makan ikan harganya yang mahal gitu. Ya aku ngerungokno ki rotok ngenes saudaraku. Bukan masalah nilai, ya bukan. Tetapi masih kebayangkan macam-macam warnanya begitu. Ya, tapi saya tidak memberalakan loh. Itu cuma ya saya iseng aja ya. Karena ada beberapa orang tuh nawari saya, Pak pelihara burung asik gitu. Wah, enggak, saya seneng ikan. Loh kenapa Pak pertimbangannya? Ya, lo burung itu aja saya lihat tetangga-tetangga itu pagi dirinya belum mandi, dianya sudah mandikan burung. Sampai kadang-kadang istri atau suaminya cemburu. Kamu enggak pernah mandiin aku, kamu sibuk mandiin apa? Burung itu. Lah kok Bapak pelihara ikan? Enggak, kalau ikan kan enak, dia mandi-mandi sendiri. Betul tidak, saudaraku? Dia mandi, puluhan tahun saya pelihara, enggak pernah saya mandikan ikan, saudaraku. Dan saya enggak pernah harus mengajari ikan berenang. Kenapa? Dia pinter banget. Iya kan? Nggak ada tujuannya. Wah ini ditaruh di situ untuk tolak bala. Ini untuk tolak sial. Sama sekali enggak ada. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan rindu orang itu bahagia. Nah kalau saudara sepakat, oh kalau gitu dekat Tuhan ya Pak ya. Saya mau menyambut Tuhan yang mendekati itu. Oh iya. Ya itu pasti bahagia. Kalau enggak bahagia, enggak mungkin. Pasti bahagia. Ya, karena Tuhan bilang apa? Ketidakbahagiaan itu kalau ada hawanya, ada auranya iblis. Aura iblis itu apa? Mendatangkan masalah, mendatangkan pertikaian, mendatangkan ya pertengkaran, mendatangkan ketidakrukunan, mendatangkan ya iri hati, mendatangkan pikiran ngeres, ya membuat orang jadi barangkali mulut tidak digunakan memuliakan Allah, tetapi bicara yang enggak, dan ujungnya kemudian orang yang bersangkutan, yang dikosipkan tahu terjadi satu pertengkaran. Dan itu yang dikerjakan iblis sepanjang zaman. Nah untuk itu kita harus nolak. Caranya gimana Pak? Caranya sederhana, deket aja sama Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi saya ingatkan doa terus ya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk ya proses pembangunan ini. Saya harus mengingatkan saudara dan terus ada evaluasi. Puji Tuhan untuk proses ibadah yang sekarang, tentu nanti di ibadah yang berikutnya akan ada penataan-penataan. Jadi pemikiran saya ini kalau yang datang lebih awal, ingin duduk yang langsung bisa menatap ya sang pendeta yang ganteng ini ya. Saudaraku ini dikasih Tuhan barangkali, terus kok dapatnya di atas gitu ya. Lah ini sedang kita pikirkan nanti. Silakan Pak Yohanes Widodo. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Puji Tuhan. Maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Iblis lari daripadamu. Engkau jangan coba-coba melawan iblis tanpa engkau dekat dengan Allah. Ada 7 anak imam Sekewa yang nginceng ketika ya hamba-hamba Tuhan Paulus mengusir orang-orang yang dirasuki setan. Setannya diusir, semua taat. Setan pergi, setan melepaskan orang-orang itu. Lantas 7 anak imam Sekewa, tidak jelas ini kira-kira kepercayaannya apa. Tetapi kemudian dia ingin ikut-ikutan ya, mendemonstrasikan seperti yang dikerjakan oleh Paulus. Dan dia berkata kepada orang yang dirasuk setan, ya, hei setan, pergilah kamu. Setannya ngomong apa? Ya, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa kalian ini? Orang yang dirasuk setan bangkit, kemudian memburu 7 anak imamnya Sekewa ini, lari dan kemudian mereka ditelanjangi.
Kenapa? Iblis lebih kuat, iblis lebih sakti, iblis lebih tua, iblis tahu banyak hal. Tidak akan bisa dilawan dengan kekuatan sendiri. Maka jangan saudara terkesima kalau nonton di TV, ada orang buat demonstrasi, orang yang kerasukan setan, katanya setannya ditangkap. Put, put. Mana ada botol nggak ya? Ini. Ya. Terus setan dimasuk ke dalam. Put. Ya, suruh buang di laut itu. Lawang setan itu roh kok bisa ditampung di gelas kemasan kayak gini. Saudara kalau mau coba mempraktekkan, bisakah saudara menampung angin yang saudara produksi? Sulit saya menjelaskan karena kurang senonoh saudaraku. Iya kan? Ya sulit. Nah ini roh, enggak bisa. Iya. Dan itu dilakukan seolah-olah wah orang ini mampu, hebat, sakti. Enggak bisa. Kalau engkau mau memiliki kuasa di atas setan iblis, mendekatlah, tunduklah kepada Allah yang sudah mendekatimu. Karena dia bangkit untuk menghancurkan semua tembok pemisah apa? Dosa. Begitu dosa tidak ada, engkau dan aku dekat intim sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dekat sama Tuhan setan pergi. Ya. Asal jangan mau kemudian diganggu dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Setan melemparkan sesuatu, ngereskan pikiran. Kemudian dalam rumah tangga jadi bentrok. Orang tua anak nggak rukun, anak nggak hormat ke orang tua. Iya kan, keluarga antar keluarga cekcok. Nah ini niatnya setan tuh begitu. Dan kalau seperti itu, saya mau tanya, bahagia enggak kalau hidup itu acak-acakan, enggak rukun sini sana? Bahagia tidak? Enggak, bahkan mempersulit diri sendiri. Iya kan, kadang-kadang mau keluar, kita tinggal di sebuah komplek atau di gang, terus orang yang enggak kita suka itu ada di sana gitu ya, dekat pintu jalan kita lewat. Karena lihat, waduh ada orang itu. Kita mesti apa? Muter. Muter-muter, kebetulan ini menjelang hari lebaran begini, kalau di komplek, di gang-gang banyak yang ditutup, dijadikan one gate system, betul tidak? Sampai sana buntu lagi, muter balik, jalan yang sana buntu lagi, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, kemudian muter, mestinya cuma 2 menit, dia bisa 1 jam di situ udah kemeringet, tetapi urusannya harus diselesaikan, dia mesti harus lewat, akhirnya lewat juga di depan orang yang dianggap musuhnya tadi. Malah di dekatnya itu si orang yang dianggap musuh malah negur, mau kemana mbak, bu, pak, itu. Dalam hati, dan aku lewat di Sopok, ngapain aku mesti apa? Muter-muter. Nah ini manusia. Seringkali di dalam kehidupan kita, menjalani hidup itu susah, masalah kita buat sendiri. Makanya Tuhan ingin supaya kita itu tahu, caranya gimana sih Pak, untuk hidup bahagia dekat Tuhan. Setan kita usir dan jangan kita mau mengikuti doktrin-doktrinnya setan. Ya kalau setan menaburkan benih jahat, lantas kita tampung, kita biarkan dia tumbuh, dan kemudian menghasilkan buah. Buah dari jahat itu tadi adalah kutuk. Kutuk itu kalau terus tumbuh, buahnya lagi maut. Nah, kita mesti buang. Kita mesti tinggalkan itu. Setan, aku tidak mau ngikuti kamu. Ayo kita baca Roma pasal yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roma pasal 15. Ayatnya yang ke-4 sampai ke-6, silakan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semua katakan amin. Dikatakan firman Allah, semoga Allah, ayat yang ke-5, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus,
Jadi kehendak Kristus Yesus itu kita harus menjadi apa? Rukun. Kerukunan dari kata apa? Rukun. Rukun dengan Tuhan. Rukun dengan keluarga, rukun dengan segereja, rukun dengan bertetangga, rukun sebangsa setanah air. Amin. Ini yang diajarkan Tuhan. Tidak peduli latar belakang kita beda, suku tidak sama, gaya bahasa tidak sama. Kitanya kayaknya lembut, mungguk-mungguk, mantuk-mantuk. Yang itu kalau ngomong itu kenceng suaranya, kalau ketawa kayak Dursosono. Saudara kini kasih Tuhan, kayaknya begitu. Ya tidak peduli, memang itu bawaannya kok. Saya suruh lembut gitu itu ya harus makan kanji terus selama 10 tahun. Ya kan, saudaraku ini kasih Tuhan. Nah ini modelnya. Tapi mungkin hati saya lembut. Mungkin menurut saya. Iya kan? Tuhan ingin saya dan saudara rukun. Nah rukun itu apa? Menerima sesama apa adanya. Menerima pasanganmu, kelebihan dan kekurangannya. Engkau bangga dengan anak-anakmu dengan kelebihan dan kekurangannya. Engkau anak-anak hormat kepada orang tua. Kenapa? Orang tua kelebihan dan kekurangannya berjasa dipakai Tuhan. Menghadirkanmu dan membawa kamu menikmati segala yang baik dari Tuhan. Itu karena ada orang tua yang ada di sekitarmu. Hormat dia. Dan kalau itu kita lakukan, kita sesuai dengan firman. Dan hidupmu pasti bahagia. Firman Tuhan katakan, anak yang hormat terhadap orang tua, engkau diberi kekayaan dan panjang umurmu. Yang percaya katakan amin. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, belasan tahun saya bersama mendiang merawat ya. Yang pertama waktu itu adalah kakak dari nyonya saya, kakak tersepuh dari Pak Soda Laksono Wedi. Ya, puluhan tahun bersama dengan kami, saya kira sampai beliau wafat. Kemudian lanjut juga dengan ibunda saya belasan tahun. Dengan menjalani proses hidup, ada gangguan sirosis liver. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kemudian ya beliau berpulang, bahkan seolah dalam pangkuan saya, dalam doa saya. Dan saya mengucap syukur karena istri dan anak-anak saya paham. Ya, dan dengan apa yang saya lakukan terhadap orang tua saya, tanpa sadar itu menjadi semacam khotbah didikan buat anak-anak saya yang kami rasakan sekarang ini dampaknya bahwa mereka sangat peduli terhadap saya. Ya, tentu dengan stylenya mereka. Saya tidak bisa kemudian ya membentuk mereka, gayanya mesti lembut, mesti gimana. Ya tentu, orang tuanya kayak gini, air mengalir dari atas ke mana? Ke bawah. Ya, ada peribahasa like father, like sons, ya kan? Jadi saudara-saudara tentang gaya, tentang pembawanya is oke, dan saya bangga dengan anak-anak saya. Satu hal apa yang saya rasakan sampai hari ini, ya memberikan perhatian yang demikian kepada saya. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena mereka melihat bagaimana saya harus nun sewu ya, merawat, memandikan ibunda saya ketika dalam kondisi yang sudah lemah. Bahkan saya dibantu oleh mendiang istri saya, ya ibu gembala masa itu. Ya begitu sayang, begitu perhatian. Walaupun kadang waktu juga rodok ngomel-ngomel dikit, ibu lu anu lu ya gitu ya. Ya tenang aja, sabar. Nah itu harus bijaksana main orang jadi suami itu ketika antara kanan ini orang tua, kiri adalah istri. Harus ada bijaksana, harus ada ketegasan. Tidak bisa tidak. Ya, tapi yang paling ideal memang jika dimungkinkan itu bisa ya memiliki kemandiriannya lah anak-anak kita itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ada pada titik tertentu tidak bisa tidak. Ya, kita sebagai anak akan dianugerahi kesempatan bisa merawat orang tua, itu berkat besar. Yang setuju katakan amin. Itu berkat besar. Ya, kalau kita bisa melakukan itu. Nah inilah ajaran Kristus. Kalau itu ada, maka berarti kita dalam posisi tidak bermasalah dengan Tuhan. Berarti kita dekat, berarti kita intim. Kalau kita intim dengan Allah, dengan Tuhan kita, berarti kita pasti bahagia. Nah ini yang Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya,
Ayat yang ke-6 dari Roma tadi saya rilis, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu apa? Baca bareng, memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Nah ini saudaraku, ini kasih Tuhan. Kalau kita taat ikuti kehendak Tuhan, posisi kita ini dekat dan kita memuliakan Tuhan kita, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau hidup kita terus seperti itu, saya yakin dan percaya tidak ada hidup tanpa bahagia. Saya nikmati hidup saya sejak dalam Tuhan, bahagia luar biasa. Waktu belum dalam Tuhan haus. Hidup saya seperti panas, tidak ada gairah yang pasti. Gairahnya untuk melakukan kejahatan. Itu sebagian masyarakat yang kenal saya dianggapnya saya sampah masyarakat. Dan saya masih ingat ketika saya bertobat, kemudian Tuhan tuntun saya masuk ke sebuah sekolah seminari. Dan dalam masa praktek saya menghadap kepada lurah, kepala desa di wilayah ini. Dan beliau sangat ikut senang ketika tahu yang dulu saya itu dikenal nakal, jahat, tidak karuan. Sekarang ini katanya belajar jadi pendeta. Nah itulah sejarahnya kalau Tuhan mengutus. Sehingga pada waktu saya memulai tempat ini tahun 1983, Tuhan campur tangan, walau tantangan tidak kecil. Tetapi Pak Kepala Desa, Pak Lurah ini, Kepala Desa tepatnya di wilayah ini, saudaraku dikasih Tuhan, dia cukup melihat dampak dari kehidupan yang dulu jahat. Sekarang ini mau belajar coba memperbaiki supaya orang jangan jahat. Dan itu sejarahnya. Sehingga waktu ke waktu Tuhan campur tangan. Dari belum ada sampai kemudian ada tempat ini, kemudian berlanjut tempat itu, dan terus dengan prosesnya sampai kemudian hari-hari ini kita sedang ingin mengerjakan sesuatu untuk monumen bahwa kuasa Yesus tetap berlaku sampai kapanpun. Amin. Dan itulah tujuannya dibangun gereja ini. Jangan pernah berpikir saya menunjukkan keuahan, sama sekali tidak. Itu sebab beberapa waktu yang lalu tanggal 30 Maret kami undang para hamba-hamba Tuhan datang kira-kira 70 pendeta. Saudaraku dikasih Tuhan, untuk apa saya sampaikan kesaksian kecil, intinya memberikan stimulus, rangsangan, agar semua hamba-hamba Tuhan itu tahu bahwa segala kesulitan, perjuangan yang mereka tempuh, asal tetap dekat sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Itulah. Jadi kami doakan Tuhan menyediakan dana, kita kasih biaya transport mereka, kita jamu datangkan catering di sini. Ada motivasi apa enggak? Apa satu organisasi? Sama sekali tidak. Organisasi gereja kita tidak besar. Bahkan di wilayah Jawa Timur, Surabaya, Gresik, kepalanya satu ya saya. Dan yang kita undang ada GPDI, ada GBI, ada YKJW, ada berbagai macam denominasi, ada HKI, pendetanya hadir ya waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan GPIB, pokok semua pengurus-pengurus yang ada di gereja ini, bahkan Romo ya dari gereja Katolik pun juga hadir. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuannya apa? Saya ingin memberitahu satu hal, bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita pasti bisa. Sekali lagi, bersama Yesus kita pasti bisa. Kerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat. Kemarin dan sampai hari ini masih belum selesai. Kita berbagi kepada masyarakat sekitar gereja, kepada beberapa tokoh, untuk kita sampaikan rasa sukacita kita, ikut bersukacita karena mereka sedang menyambut hari raya Lebaran mereka. Kita berbagi, dan itu yang kita kerjakan. Ya, Allah campur tangan, selalu Allah, Yehovah Jireh. Olehnya saya berdoa agar semua anak-anak Tuhan menikmati kehidupan itu dalam kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu lebih kecenderungannya kalau memberi. Ini kalau pengalaman saya dan sesuai dengan Alkitab, maka ada kata kalimat yang bijaksana dikatakan terlebih berkat, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kita praktekkan dalam hidup ini. Dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tetangga yang lagi kita belonjo tadi dengar mau bikin lodeh gitu. Tapi kemudian teriak-teriak, waduh gak ada laos gitu ya. Tahu laos, lengkuas. Ibu-ibu kemudian bilang, ini loh saya punya lengkuas. Ya cuma segini tapi separuh wedang ya. Wah itu jadi berkat loh. Saya akan bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan.
Kalau sampai orang itu berpikir, wah coba tadi nggak sesedep ini, tapi karena orang ini, waduh masaan bisa jalan seperti ini. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada orang belanja, aduh cuma gini toh ya ini kurang lauknya gitu ya saudara yang dikasihi Tuhan. Terus dari rumahnya kita dengar teriak, ya ini ono sing ngirim lauk gini ku kan ya enak gitu ya gitu. Saudaraku, sopo sing duwe bandeng ya gitu lah, saudara keluarin bandeng ya saudaraku. Nah kalau terus-terusan begitu bisa bangkrut ya Pak? Enggak juga. Yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Amin. Apa yang kau tabur itu akan senantiasa melimpah. Tuhan kasih jaminan dan itu pasti. Saya percaya. Tuhan kiranya bicara lebih lanjut kepada kita semua. Untuk kita bisa paham sepaham-pahamnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa kalau orang dekat dengan Tuhan, pasti sumber bahagia itu akan menyalurkan kebahagiaannya buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ke-8 dari Yakobus pasal 4 untuk mengakhiri renungan sabda minggu hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan lebih lanjut. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saya berdoa pagi ini tidak ada yang masih mendua hati, amin. Yesus iya, jimat iya, hari-hari baik iya. Yesus sungguh-sungguh percaya, aku puji. Tetapi masih simpan ini itu, simpan jimat, simpan ini, simpan kelene, lehu-lehu. Ya, bertobat orang yang mendua hati, kata firman Tuhan. Hai kamu yang mendua hati, jangan mendua hati. Mendua hati, Kristen kayak sungguh-sungguh, tapi materialistisnya begitu juga sulit sekali hari-harinya. Yang dipikir kekayaan, yang dipikir materi, yang dipikir hal-hal yang enggak, saudaraku. Bertobat, itu mendua hati. Ya, saya sarankan lebih baik kita rindu hidup bahagia senantiasa. Jangan belum apa-apa mikir aku mau kaya. Ada banyak orang yang kemudian ketimpa segala macam masalah. Karena ketika dia ingin bernafsu untuk menjadi kaya. Dan dia menghalalkan semua cara. Bahkan sampai membabi buta. Masih ingat istilah saya? Membabi buta itu berarti babi itu babi. Buta itu bahasa Jawa apa? Pi. Ya, jangan jadi BABIP. Picek. Iya kan? Nah, itu sebabnya mendekat kepada Allah. Siapa pagi ini yang mau mendekat kepada Allah? Siapa yang pagi ini mau mendekat kepada Allah? Sungguh-sungguh rohmu engkau bawa dekat, hatimu, jiwamu, bahkan tubuhmu. Ya, mendekat kepada Allah. Pasti kebahagiaanmu tidak akan pernah surut. Karena itu yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-17-18. Sekiranya engkau memperhatikan firman-Ku, maka bahagiamu tidak akan pernah kering. Seperti sungai yang terus meluap-luap. Sukacitamu tidak habis-habis. Dan sepanjang umur hidupmu, ia akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sekiranya kalau boleh mati pun sambil ketawa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Yohanes Widodo. Semua tim pelayan, Tuhan memberkati semua. Seluruh tim, staf yang berkiprah hari-hari ini, sibuk mempersiapkan semua ini. Ya, dipandegani oleh Pak Sunoto Daud, Pak Slamet Cokro, Pak Yohanes Widodo, dan tentu dibantu rekan-rekan yang lain. Puji Tuhan. Ya, dan seluruh tim, staf gereja. Semua pada sibuk hari-hari ini dan hasilnya mungkin masih belum sempurna ya dalam masa proses ini. Tuhan campur tangan semuanya. Nyanyi satu lagu untuk kita nyatakan kerinduan kita untuk dekat terus dengan Allah. Puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik,
Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita berdiri sama-sama ya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik Bapa. Refrennya saja sekali lagi, lewat badai. Cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Dengan tangan terangkat dan hati kami mendekati Kau ya Allah ya Tuhan, kami bersama mengucap syukur karena hari ini kami memperoleh kesempatan lagi untuk menimba, menikmati kebahagiaan yang Tuhan terus curahkan atas hidup kami, atas rumah tangga kami, atas keluarga kami, atas kehari-inian dan kehari-esokan kami. Tuhan senantiasa melingkupi kami di dalam kebahagiaan. Ketika kami mendapatkan kebenaran firman, kami bertemu Tuhan dan kami tidak mau terpisah sedikit pun. Kami bersyukur karena Engkau bangkit, Engkau tidak tinggalkan kami. Bahkan Engkau berkata, Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Untuk itu kami yakin hari ini Engkau hadir bersama kami. Dan seusai ibadah ini pun Engkau tidak tinggalkan kami. Kami akan terus melangkah dimanapun kami berada, selalu bersama dengan kami. Baik yang ibadah onsite, yang melaksanakan ibadah online, dimanapun berada hari ini bertemu dan bersama Yesus senantiasa. Sehingga bahagia tidak pernah pudar dari kehidupan kami satu persatu. Tuhan, terima kasih. Apa yang sudah anak-anakmu kerjakan, lakukan. Engkau mencatat semua. Setiap persembahan pun yang mereka bawa, Tuhan tidak akan pernah lupakan. Baik untuk apa yang mereka menerima titipan Tuhan dan dijalankan. Dan mereka mengambil bagian tertentu untuk pekerjaanmu. Semua tidak akan membawa kepada kekurangan. Tidak akan mendatangkan kemiskinan. Melainkan ketika mereka berdiakonia juga, hidupnya akan kecukupan dan dilimpahi berkat rezeki Tuhan. Terima kasih Bapak, proses pembangunan sepenuhnya ada dalam tangan kuasa-Mu. Perjalanan kami sebentar untuk kembali menerusi perjalanan ini, Tuhan menyertai kami. Dan yang akan meneruskan tugas-tugasnya di hari ini. Semua yang ikut membantu pengamanan, ya Tuhan saat kami melakukan ibadah ini, baik dari teman-teman unsur kepolisian, ataupun dari TNI dan sipil, semua Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan buat segenap umat-Mu bangsa kami, yang hari ini sedang menyongsong hadirnya hari lebaran yang mereka tunggu-tunggu. Kiranya negara dan bangsa kami dianugerahi berkat keamanan dan ketentraman yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk ini, segala puji, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu dari sekarang sampai selamanya. Sinari langkah hidup kami dengan wajah-Mu, untuk kami terus menikmati semua yang baik. Dan hari-hari kami selalu bahagia, karena Yesus yang kami sembah bangkit dari antara orang mati, dan selalu menyertai kami. Hormat bagimu dan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji bagimu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur terima kasih.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan saudara duduk dan bersaat teduh sejenak sambil menunggu arahan untuk kita meninggalkan tempat ibadah ini. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.